Shalom adik-adik. Nah, gimana nih kabarnya? Udah lama ya nggak ketemu aku ya. Em, Masih inget gak namaku? Namaku, ayo siapa ya namaku? Nah, masa nggak inget? Ini udah ada di apa di layar ya. Namaku Evan. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas, kan kemarin udah bahas tentang Yesaya, Nabi Yesaya ya. Nah, sekarang kita akan bahas nabi lain yang juga menu, me- menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Nah, sebelumnya ayo mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak, kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan ya Bapak, walaupun kami tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi kami bersyukur ya Bapak, kami masih bisa mengenal-Mu lebih lagi ya Bapak, kami masih bisa untuk em, bisa untuk tahu ya Bapak, bisa untuk dengar-dengaran ya Bapak tentang firman Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau berkati ya Bapak semua yang sudah menyiapkan ya Bapak firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati supaya apapun yang disampaikan bisa sampai ke hati kami ya Bapak, dan juga kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, oh ini. Gimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kurang semangat. Ayo, aku ulangi lagi ya. Satu, dua, tiga. Gimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, jadi sekarang kakak mau menceritakan nih judulnya Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Oke, kita lanjut. Nah, udah pada bawa Alkitab kan nih Alkitab. Ayo kita buka Alkitabnya di Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Yo, udah pada ketemu belum? Oke, yuk mari kita baca ya. Oh ya, yang nggak ada Alkitab, kakak udah tulisin sih di layar. Nanti kalian bisa baca bareng-bareng ya. Oke, yuk kita baca Mika pasal 5 1 sampai 4a. Satu, dua, tiga. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Stop sampai situ aja. Kan sampai 4a. Nah, jadi kita udah baca ya dari kitab Mika. Nah, kakak mau bahas dulu. Siapa sih Mika ini? Eh, Kok nulis kitab sama kayak Yesaya kan? Yesaya juga nulis kitab, ada kitabnya Yesaya. Nah, yuk kita cari tahu siapa sih Nabi Mika ini. Seret. Nabi Mika. Nah, jadi ini kakak nyari gambar-gambar tentang Nabi Mika. Nah, ini orangnya. Kayak udah tua banget ya orangnya ya. Nah, terus, kakak mau ceritain nih, Nabi Mika itu sebenarnya udah berkarya, maksudnya udah melayani Tuhan, sudah nulis-nulis kitab ini, itu pada abad 8 sebelum Masehi. Jadi itu sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Atau kalau misalnya kalian udah belajar garis bilangan gitu kan. Nah, kalau di garis bilangan itu angkanya, kalau sekarang kan 2020, kalau di garis bilangan itu minus 700. Wah, udah lama banget kan, minus sampai minus loh bahkan. Nah, jadi Nabi Mika itu udah melayani Tuhan, udah kayak kayak Yesaya gitu. Itu pada abad 8 sebelum Masehi. Nah, Nabi Mika itu juga hidup sejaman sama Yesaya, sama Nabi Amos, sama Nabi Hosea. Nah, kemarin kan kita udah bahas Nabi Yesaya kan. Oh, ternyata Nabi Mika itu sama Nabi Yesaya itu kayak temenan gitu. Ya enggak temenan sih. Nabi Yesaya itu kayak kakaknya gitu, kayak kayak kakak sekarang sama adik-adik ya.
Jadi kakaknya itu kalau aku ya Nabi Yesayanya, kalian Nabi Mikanya gitu. Ya kayak gitulah gambarannya. Nah, Mika juga hidup sejaman sama Amos sama Hosea. Jadi Amos itu ada juga nabi di kitabnya juga ada di Alkitab dan juga ada Hosea. Hosea itu setelah Daniel di Perjanjian Lama gitu ya. Nah, ada yang bilang juga Yesaya sama Mika itu sangat dekat. Nah, ya sangat ada yang bilang tuh Yesaya sama Mika sangat dekat sampai Yesaya tuh kayak kakaknya sendiri, kakaknya Mika sendiri padahal bukan kan. Nah, itu kedekatannya Mika sama Yesaya. Jadi Mika itu udah berkarya pada abad 8 sebelum Masehi, adik-adik. Udah lama banget sampai minus tadi kan. Nah, yang adik-adik baca tadi itu sebenarnya adalah nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus. Jadi nubuat itu apa sih Kak? Jadi nubuat itu kayak nih Tuhan ngasih tahu ke apa? Ke nabi-nabinya tentang rencananya beberapa tahun ke depan. Bahkan apa? Nabi Mika sama Tuhan Yesus lahir itu jauh banget loh. Tapi Tuhan udah merancangkan dan udah ngasih tahu ke Nabi Mika. Kayak begitu. Nubuat itu kayak gitu adik-adik. Nah, jadi Mika itu kan tadi kan berkarya, maksudnya melayani Tuhan Yesus, melayani Tuhan, itu yaitu sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, ini gambarnya salah satunya, ini bukan tentang menubuat kelahiran Yesus sih, ini tentang peringatan kepada orang Israel untuk bertobat. Nah, tapi fokus kita sekarang itu kita bahas tentang kelahiran Yesus kan mau Natal kan. Nah, siapa tuh yang nggak sabar mau Natalan? Ya walaupun kita nggak bisa ketemu ya, kita harus online kayak gini sama kayak gitu. Nah, abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, Tuhan Yesus lahir itu sekitar 6 sebelum Masehi. Jadi sekitar kalau di garis bilangan tadi ya sama kayak garis bilangan tadi itu bilangannya itu -6. Oh, jadi ya -6 kayak gitu. Nah, kalau kalian hitung selisihnya itu dari abad ke-8 sampai 6 sebelum Masehi kalau dihitung itu sekitar 700 tahun adik-adik. Wah, 700 tahun. Kita 2020 700 tahun yang lalu masih masih ngapain? Masih kerajaan-kerajaan ya. Mungkin kalau adik-adik udah belajar tentang sejarah Indonesia ya, ada kerajaan-kerajaan kayak gitu-gitu. Terus ada juga belum penjajahan sih sebenarnya. Nah, udah lama banget lah pokoknya. Selisihnya tuh panjang banget gitu. Nah, jadi yang mau kakak kasih tahu nih Kak adik-adik. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu sebenarnya udah sangat jauh-jauh hari sudah dirancangkan sama Tuhan, bahkan sudah di apa ya kayak dideklarasi kayak diumumkan sama Nabi Mika tadi kan 700 tahun yang lalu. Sama kayak Nabi Yesaya juga mengumumkan sekitar 700 atau 800 tahun yang lalu. Nah, kayak gitu adik-adik. Nah, kita harus tahu nih, oh ternyata apa namanya Tuhan Yesus lahir itu bukan ya karena Tuhan pas tahun ke-6 tadi itu mau Tuhan Yesus lahir. Enggak dong. Nah, ya Tuhan tuh udah merancangkan dari bahkan sebelum apa ya sebelum menciptakan manusia itu sudah direncanakan gitu semuanya itu. Tinggal nunggu waktunya. Nah, kayak gitu adik-adik. Nah, sekarang yang mau Kakak bahas juga tadi kan adik-adik pasti tahu kan Tuhan Yesus tuh lahirnya di Bethlehem. Nah, tadi di ayat tadi coba kita lihat di Mika 5 ayat 1 ya. Ini kakak baca ini ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, kita bisa lihat kan, ada kata-kata, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil loh. Ini Bethlehem, kan dari lahir di Bethlehem kan, Bethlehem Efrata. Nama lainnya itu Efrata gitu. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi kota Bethlehem itu sangat kecil ini di negara Yehuda pada saat itu kan. Jadi dulu itu ada dua kerajaan, kerajaan Israel sama kerajaan Yehuda. Nah kerajaan Yehuda ini, kerajaan Israel sama Yehuda nggak tahu ya sudah bergabung atau belum. Yang jelas gede, kerajaannya itu gede. Tapi kota Bethlehem ini sangat kecil dibandingkan kota-kota lain gitu, adik-adik. Nah,
Bethlehem itu kota terkecil sih udah pada saat itu. Nah kalau sekarang ya nggak mungkin lah Bethlehem kota terkecil. Soalnya Bethlehem kan udah jadi situs bersejarah kan karena Tuhan Yesus lahir di situ. Pasti banyak orang yang ke sana. Nah ini ada gambar tentang kelahiran Tuhan Yesus nih. Nah ini tuh di kandang domba kan Tuhan Yesus lahirnya. Yaitu di Bethlehem. Kandang dombanya itu di Bethlehem gitu loh. Di punyanya para gembala-gembala di Bethlehem. Nah, apa sih? Terus kenapa Kak Tuhan Yesus kok lahir di Bethlehem tuh terus Tuhan tuh mau menyampaikan apa sih? Nah, jadi Tuhan itu mampu menjadikan hal kecil. Nah, hal kecil kayak Bethlehem itu kan kota kecil kan. Kayak misalnya kita nih, kita sebagai anak bungsu misalnya, anak terkecil. Ya udah kita kayak paling di apa istilahnya kayak paling kebanyakan orang tuh bilang kayak nggak dianggap gitu loh sama orang lain. Nah, tapi jangan minder, teman-teman. Orang kota kecil aja dipakai untuk kelahiran Tuhan Yesus, untuk suatu mujizat yang besar Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Apalagi kita gitu loh. Kita walaupun kita misalnya mungkin anak bungsu, mungkin aku loh Kak nggak terlalu pinter di kelas. Nanti aku kalau misalnya presentasi gitu ya, misalnya ngomong di depan kelas aku malah minder gitu, nggak berani. Soalnya aku kecil. Ya nggak boleh gitu. Tuhan lo mampu menjadikan hal kecil jadi sarana mujizat yang besar. Ya kita nggak boleh seperti itu. Kita harus berani lah. Tapi kita juga harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, misalnya aku mau menyampaikan misalnya presentasi ya. Aku mau presentasi ini, aku mau bicara di kelas. Kiranya Tuhan memampukan aku untuk berbicara. Pasti dimampukan. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau, kamu dimampukan. Nah, kayak gitu adik-adik. Jadi kakak yang kakak ceritakan tadi itu tentang Nabi Mika itu udah udah mengumumkan nih rencana Tuhan itu kalau Tuhan Yesus itu mau lahir di Bethlehem. Jadi ketahuan kotanya di mana, di Bethlehem. Kalau kita lihat di cerita orang Majus itu kan orang Majus tanya kan, di mana sih ini apa namanya bayi Tuhan Yesus? Nah, si ahli-ahli Taurat itu bilang, oh di Bethlehem. Kalau menurut kitab kitab Taurat gitu, di Bethlehem, Bethlehem Efrata. Karena udah tertulis di kitab Mika seperti itu. Nah, selain itu, aku juga mau menyampaikan kalau misalnya sebenarnya rencana Tuhan itu sebenarnya sudah sangat jauh-jauh hari, bahkan sebelum penciptaan itu udah direncanakan, tinggal nunggu waktunya kapan gitu. Bahkan Mika udah dikasih tahu kalau Tuhan Yesus bakal lahir. Oh, Tuhan Yesus bakal lahir di Bethlehem. Tapi masih 700 tahun lagi. Nah, kayak gitu. Jadi intinya itu kelahiran Tuhan Yesus itu udah jauh-jauh hari gitu diumumin sama nabi-nabi. Nah, selain itu kita lihat kan Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem. Nah, kata Mika itu Bethlehem itu terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ya, yang bisa kita ambil ya walaupun kita misalnya anak yang paling kecil atau anak yang nggak seberapa pinter tapi semuanya harus pinter loh ya. Maksudnya tetap harus rajin belajar. Nah, tapi ketika kita mau ngomong sama orang, kita juga nggak boleh takut karena kita masih kecil, karena kita, aduh, aku nggak berani kak, aku masih kecil, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, itu harus berani gitu, soalnya Tuhan Tuhan aja memampukan kota Bethlehem yang kecil menjadi kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa enggak gitu? Kalau kepada diri kita kenapa enggak? Nah, kayak gitu. Nah, udah nggak sabar banget kan, udah mau Natalan nih. Ya aku mau ajak adik-adik semua juga untuk menyambut Natal dengan sukacita walaupun kita nggak bisa ketemu ya secara langsung ya. Tapi aku mau kita semua itu bersukacita untuk menyambut hari Natal. Kayak seperti itu. Oke. Itu aja yang mau Kakak sampaikan. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan ya Bapak cerita tentang Nabi Mika yang menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak karena Engkau telah merencanakan yang terbaik ya Bapak bagi kami semua ya Bapak jauh-jauh hari bahkan sebelum kami diciptakan ya Bapak. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah dirancangkan jauh-jauh hari ya Bapak bahkan
sampai 700 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus lahir sudah diumumkan oleh Nabi Mika ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan juga ya Bapak ajarkanlah kami ya Bapak supaya kami bisa menjadi berani ya Bapak untuk berbicara, berani untuk berpendapat, berani untuk memimpin doa ya Bapak. Gak peduli ya Bapak kalau kami masih kecil, tapi kami juga punya kesempatan ya Bapak untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik selamat hari Minggu.